jumlah domba, jumlah kambing, dan jumlah daripada sapi itu hampir 50 kali dari penduduknya. Nah, di sana di Australia, ya, untuk satu peternak sapi harus 168 ekor minimal. Jadi kalau tidak itu dibantu oleh pemerintah. Kalau kita kan 1 ekor, 2 ekor, ditabung lagi Pak ya? Ada dipotong lagi, masuk sekolah nanti dipotong, habis dia. Nah gitu. Nah itu yang bedanya, dan kita harus mengarah ke sana. Oleh karena itu juga kebijaksanaan luar negeri kita, kebijaksanaannya selalu harus juga bukan kebijaksanaan luar negeri politik. Nah kemudian yang menarik juga dari Reza. Nah yang seyogianya memang itu rantainya pendek ya. Rantai tata niaga istilahnya Olga tadi ya. Jadi rantai tata niaga, maka petani harus diberikan akses. Sebenarnya petani sudah diberikan akses ya. Kita sudah ngasih subsidi, kita sudah kasih bantuan faktor produksi. Kita juga sudah siapkan dana kredit untuk mereka. Tinggal sebenarnya di sini manajemennya di sini. Oleh karena itu petani harus berkelompok, harus berkooperasi, kemudian untuk memanajemen ini, kemudian juga sambil ditambah areal sawahnya, sambil ditingkatkan produktivitasnya. Saya rasa kita bisa melaksanakan swasembada ya, beras ya, jagung, dan malah kita harus bisa mengekspor. Justru sebenarnya Pak, adik-adik semua yang paling siap untuk bermanuver ya, untuk meningkatkan volume produksi nasionalnya ya pertanian. Iya. Kalau industri kan masih lama lagi berproses, masih lama investasi. Kalau pertanian kan tinggal dicambok saja, ini keadaan sudah langsung naik ya. Ya saya rasa memang produksi harus kita naikkan sampai 50%, harus bisa kita naikkan. Dan itu semua petaninya tersedia, sawahnya tersedia, teknologinya tersedia. Ini tinggal bagaimana yang kita melakukan ya. Ya, dan paling penting juga mungkin proteksi ya. Proteksi dari pemerintah Pak Irman, karena kalau kita melihat Jerman ini 90% kebutuhan pangannya itu hasil produksi sendiri, dan hanya 10 atau 5% saja yang impor. Dan ketika Amerika kesulitan gandum dan kemudian berhasil masuk ke Amerika Serikat, pemerintahnya memproteksi petani sehingga akhirnya bisa memproduksi sendiri. Nah di Indonesia sebaliknya, kebijakannya malah sudah kalau misalnya kurang dari dalam negeri, bukan proteksi pada petani tapi malah mengimpor saja lebih mudah gitu di Pak Irman itu. Kita ya ada proteksi. Kan kita juga akan berikan subsidi, berikan bantuan. Subsidi untuk pertanian itu bisa sampai 40 triliun loh. Besar untuk pertanian. Ya. Itu besar untuk dilakukan, dan beras sekarang ya sedikit mengimpornya kurang lebih 1 juta untuk tahun ini ya. Ya mudah-mudahan tahun depan tidak. Ya jagung saya rasa 2 juta dari kebutuhannya 26 juta ya. Kalau kedelai memang kita butuh 2,5 juta ton. Kita produksi 0,8 sampai 1 juta, berarti kita masih kekurangan 1,8. Nah ini. Kalau gula masih banyak juga ya, daging juga masih. Betul. Ya gitu. Dan memang harus diadakan percepatan ya, dan manuver. Oleh karena itu memang orang yang bekerja di pertanian tadi itu Pak Ketua ya, Pak Irman ya, memang harus ekstra mempunyai kapasitas ya. Jadi kalau dia harus bekerja lebih dari 24 jam per hari. Kalau biasa-biasa pasti keteter, pasti tidak bisa. Ya, itu sifatnya memang pertanian. Dan di mana-mana. Kalau di luar negeri memang seperti di Australia, di Malaysia itu Menteri Pertanian itu sama kencangnya dengan Menko kapasitasnya itu, sama dengan Menteri Pendidikan. Karena benar-benar itu merupakan sentral. Dianggap menjadi ujung tombak ya Pak. Ujung tombak. Mudah-mudahan di Indonesia juga pertanian bisa menjadi ujung tombak. Oke, baiklah, perbincangan masih panjang, pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Ada apa ini? Ini Pak, saya lagi lihat anak-anak menari. Andai saja orang-orang dewasa bisa seperti itu, dapat bergaul tanpa melihat perbedaan.
Alangkah indahnya, Pak. Iya. Itu sebenarnya budaya kita yang mulai hilang. Mereka juga sudah mulai melupakan falsafah agung yang diwariskan untuk kita para orang dewasa. Indonesia kaya akan warna, bersatu dalam keragaman. Bersatulah Indonesia. Baiklah pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Gatsu 06 dan kita sudah tiba pada segmen yang terakhir. Saya ingin mendengarkan mungkin sedikit dari Pak Irman. Jadi bagaimana nih Pak, sebaiknya kedaulatan pangan di Indonesia ini bisa diwujudkan secepatnya, karena ini ditunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia, Pak. Harus kita evaluasi secara menyeluruh kembali komitmen kita terhadap sektor pertanian ini sebagai sokong guru dalam mensejahterakan bangsa, itu dulu. Betul. Ya, selama ini saya lihat para pembuat kebijakan itu ragu-ragu, tidak yakin dia bahwa sektor pertanian ini akan menjadi instrumen utama ya sebagai penghela ya. Makanya kalau kita lihat pertumbuhan kita itu cukup baik, tapi kualitasnya yang tidak sesuai dengan apa yang ada di tengah masyarakat kita. Artinya tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan sebagian besar rakyat kita. Hanya segelintir orang kota dan sebagainya. Itu pandangan saya. Nah, ke depan menurut saya nggak ada lagi. Jangan ada dusta di antara kita, ya. Tangan dong. Maksudnya buat kita semua. Sebab dalam demokrasi ini kan semuanya harus sepakat gitu ya. Menjadikan pertanian itu bukan hanya sebagai ketahanan, tapi bahkan kedaulatan. Kita harus habis-habisan untuk mengerjakan ini dengan baik. Nah, itu range-nya panjang. Yang pertama, apakah memperluas lahannya, meningkatkan kualitasnya, kuantitasnya, ekstensifikasi, intensifikasi, membangun infrastruktur, ya bibitnya, ya keuangannya, membangun institusinya, jadi semuanya semua lengkap gitu. Ya, efisien dan tentunya menjadi dan sebagainya. Lebih baik. Harus kita berikan subsidi yang besar. Kalau ditanya saya, kalau boleh milih, mana yang lebih tepat kita memberikan subsidi yang besar terhadap BBM, yang menurut pandangan saya sebagian besar dinikmati bukan orang yang seharusnya. Lebih baik subsidi itu lebih banyak diberikan kepada sektor pertanian. Setuju Pak, silakan. Iya, itu lebih konkret. Betul. Jadi sekali. Bukan hanya cukup menswasembada buat kita, bahkan kita ingin juga memberikan kontribusi yang jelas dan nyata kita ya Pak ya? Untuk masyarakat global. Karena betul. adanya potensi food crisis. Nah, kenapa kita yang nggak memberikan dan sebagainya? Dan kita nggak boleh, itu yang harus kita lakukan. Komitmen itu yang kita harus meningkatkan kesejahteraan petani. Kita nggak mau orang yang mengaku petani padahal dia cuman punya tanah aja. Hanya punya tanah aja. Jadi orang yang petani itu benar-benar petani. Nah, kalau itu kita lakukan, insya Allah kita akan menjadi sebuah negara yang diperhitungkan di dunia. Biar mungkin di sektor yang lain kita tidak begitu berjaya, tapi kita harus menjadi super power di bidang pertanian. Itu. Langkah-langkah nyata supaya kita benar-benar berpower di bidang pertanian. Ya. Jadi yang pertama adalah semakin menajamkan daripada grand strategi kita tentang pangan. Ya. Kemudian yang kedua, hitungannya yang kita harus sejahterakan adalah petaninya. Oleh karena seluruh regulasi, seluruh aturan main, seluruh tata kerja itu bagaimana memberikan kesempatan kepada petani untuk melaksanakan pertaniannya dengan baik. Nah, yang ketiga, memangkah yang melaksanakan semua dari semuanya ini adalah masyarakat dan petani kan ya. Jadi pemerintah di sini memberikan dorongan, membuat regulasi, kemudian menciptakan iklim yang kondusif untuk menggerakkan seluruh masyarakat secara serempak untuk melakukan kegiatan-kegiatan produksi. Oleh karena itu yang kelima, infrastruktur lebih diperbaiki, kemudian yang berikutnya sarana produksinya juga tetap disubsidi, malah dibantu dan disiapkan, kemudian teknologi semakin diterapkan.
permodalan, akses permodalan, dan yang paling penting kualitas, sambil juga sekarang ini semakin mendorong diversifikasi, yaitu bagaimana kita mengkonsumsi daripada karbohidrat itu bukan hanya beras ya, tetapi ke sumber-sumber kekayaan Indonesia yang lain. Nah, setelah itu kita menuju swasembada, kita mandiri, kita berdaulat, dan kalau perlu kita mengekspor daripada pangan kita. Nah, dan kata kuncinya mengerjakan pertanian ya tidak cukup dengan biasa, harus super biasa. Ya, sehingga benar-benar bisa kita mengangkat derajat daripada pertanian kita. Baik. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih. Waduh, hari ini semangat sekali saya dengan kedua narasumber saya dan juga teman-teman mahasiswa, luar biasa sekali. Kalau gitu boleh saya minta tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua di sini. Dan sayang sekali Kang Yana, kita harus akhiri perjumpaan kita, tapi nanti bisa ketemu lagi untuk bicara soal pangan lagi ya Pak ya. Sesi jilid 2. Jilid 2 ya. Baik, dan terima kasih pemirsa yang sudah mengikuti perbincangan kami, dan kita akan jumpa lagi minggu depan tetap di Gatsu 06. Sebagai penutup kembali kita sambut inilah Air Putih Chamber. Boleh tepuk tangan paling Kita nyanyi semuanya ya. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara, masa yang akan datang, kewajibanmu Radira, minta suaranya semuanya, menjadi tanggunganmu kepada Nusa, menjadi tanggunganmu terhadap Nusa. Mantap semuanya. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas, tak usah banyak bicara, terus kerja keras, hati teguh dan lurus, ayah senyum, bertingkah laku halus, hai putra. Ia senyum, bertingkah laku halus, hai putra. Negeri